Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 116 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membaca huruf qafnya ini adalah dipanjangkan 2 harokat. Qala sub. Ada hukum qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya ini sukun asli bawaan dari kalimah subhanaka ya, dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya ba dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Qala hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab huruf H berharokat fathah panjang, maka cara bacanya H dipanjangkan 2 harokat. Qala subhanaka ma hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya mim kita panjangkan 2 harokat saja. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf kaf kita panjangkan 2 harokat. Ma yakunu li hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam 2 kata, di mana mad tabi'inya adalah ya sukun didahului harokat kasrah pada kata li ya. Kemudian hamzahnya a, ini masuk ke kata kedua yaitu an. Maka lamnya ini dipanjangkan, boleh panjang 4, boleh juga 5 harokat. Ma yakunu li an. Ada hukum izhar halqi sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi kalau asalnya bunyi nun sukun itu n ya, maka ini tetap n, tidak berubah ya, dan tidak kita tahan. Hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka huruf mim juga panjang 2 harokat. Ada huruf lin atau harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka huruf ini cukup kita lembutkan ya, atau kita lunakan. Ma laisa li hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Ma laisa li bihaqq. Kemudian terakhir di sini ada hukum qalqalah kubra apabila berhenti ya. Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf
yang sukunnya ini karena waqaf atau disukunkan ya. Maka dibaca qaf memantul dengan pantulan yang besar. Nah, karena qafnya ini ada tasydidnya, ini sebagian menamakannya qalqalah akbar ya, untuk membedakan dengan yang tidak ada tasydidnya. Cara bacanya juga agak berbeda. Kalau qafnya ada tasydid, baca pantulannya tuh agak tertahan dulu untuk menyempurnakan tasydidnya. Kalau yang tidak ada tasydid kan langsung aja ya, bihalqu. Kalau ini bihalqu agak tahan ya, ada delaynya keluar pantulannya. Bihalqu. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka bunyi nun sukun ini samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf, disertai bunyi dengungan. Nah, jadi bunyinya ang ya, karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka dengungnya banyak. Nah, yang ini kebalikannya. Ini namanya ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf ta. Cara baca nun sukunnya disamarkan, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Nah, yang ini dengungnya sedikit karena makhrajnya dekat dengan nun. Jadi yang ini ang banget, yang ini enggak. In kuntu qul. Lam sukun disebut dengan lam mutlak. Jadi ini lam kita bunyikan dengan jelas. Qultuhu. Hu hukumnya mad silah qasirah. Sebab ada hak dhamir yang diapit dua huruf hidup, huruf setelahnya selain hamzah. Jadi huruf sebelumnya tidak ada yang mati, huruf setelahnya juga tidak ada yang mati ya, tidak ada yang sukun ya, dan bukan a i u huruf setelahnya. Maka hak dhamirnya panjangkan dua harokat saja. Qultuhu faqad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka kita baca dengan pantulan yang kecil. Faqad alim. Lim ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ta. Maka mim sukun dibunyikan dengan m yang jelas. Alimtah. Nah, ini ha walaupun barisnya panjang domahnya, kalau berhenti sukunkan. Karena bacaan panjang ini hanya berfungsi saat diwasolkan. Jadi mad silah qasirah, mad silah tawilah hanya terjadi saat wasol. Kalau berhenti alimtah jadi sukun. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Oke, pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.